Tuhan, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan sekali lagi untuk belajar. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat supaya kami bisa memahami yang disampaikan dengan baik tanpa salah paham, dan juga lebih dari semuanya supaya kami semakin mengerti firman dan menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan membahas satu topik yang mungkin banyak dipertanyakan orang, yaitu tentang antikristus. Antikristus, rapture-nya kita nggak usah bicarakan karena waktu kita tidak mungkin cukup juga. Jadi kita hanya akan fokus pada antikristus saja. Nah, saya tahu banyak orang kalau bicara tentang antikristus pasti sadarlah ini adalah topik yang bagi beberapa orang itu kayak sensitif banget begitu. Dan kita kadang-kala bertanya-tanya gitu. Apa sih untungnya kita belajar tentang topik ini, dan itu yang nanti kita juga akan pelajari mengapa kita perlu mempelajari topik ini. Nah, mari kita langsung mulai aja signifikansinya mengapa topik ini penting. Yang pertama karena banyak spekulasi yang keliru dan membingungkan. Banyak spekulasi keliru dan membingungkan. Misalnya apa? Nubuat akhir zaman tidak digenapi, ya kan? Identifikasi antikristusnya salah. Dari dulu itu sepanjang sejarah gereja selalu ada tebakan-tebakan gitu. Antikristus itu paus misalnya. Antikristus itu nabinya penganut agama sebelah misalnya gitu. Antikristus itu bahkan terakhir kalau kita lihat ya, antikristus itu Donald Trump gitu. Jadi kalau ngetik di Google gitu, antikristus bisa muncul Donald Trump. Sebelumnya antikristus muncul siapa? Barack Obama gitu. Banyak sekali, banyak spekulasi tentang antikristus, dan ada juga banyak nubuat-nubuat yang tidak tergenapi. Saya ingat saya masih dulu punya guru agama, pengkhotbah cukup terkenal juga, tapi sekarang sudah meninggal ya. Dia berkata pada waktu SMA, dia guru agama saya, dia ngomong, saya tidak yakin 3 tahun akan datang kita masih ada di dunia ini, katanya dia gitu. Karena ini new money system ini sudah dekat sekali. Jadi ini paling antikristus sudah segera datang. Saya nggak yakin 3 tahun lagi kita masih bisa ketemu di sini. Nggak tahunya 7 tahun kemudian dia khotbah di tempat saya pelayanan, saya main musik, dia yang khotbah. Lalu saya ingatkan dia, Pak, wah masih ketemu lagi ya Pak ya gitu. Katanya Bapak dulu 3 tahun nggak ketemu, sekarang 7 tahun masih bisa ketemu lagi gitu. Nah, ada banyak sih spekulasi-spekulasi semacam itu. Jadi kita mungkin juga sudah sering ya mendengarkan kayak semacam itu. Nah, yang kedua adalah banyak dampak praktis yang buruk. Misalnya kalau kita lihat di 2 Tesalonika 3, banyak orang tidak mau kerja itu. Karena Tuhan mau datang, nggak mau kerja. Nah, kemudian juga ada persoalan vaksin yang ditolak gara-gara itu antikristus misalnya, atau bunuh diri massal, itu juga pernah terjadi beberapa kali. Jadi orang sangat mengharapkan bisa datangkan apa ya istilahnya kayak antikristus segera datang, Tuhan segera datang gitu. Akhirnya mereka bisa melakukan hal-hal yang konyol sih. Ingat nggak beberapa waktu yang lalu di Indonesia ada satu aliran kekristenan sekte yang kumpul di Bandung, dan mereka menjual semua harta miliknya, keluar dari pekerjaan, kumpul di satu tempat berhari-hari menantikan Tuhan Yesus datang. Dan setelah mereka kumpul berhari-hari, ternyata datang sih, cuma yang datang bukan Tuhan Yesus ya, yang datang adalah polisi dan menangkap mereka semua. Ternyata ya Tuhannya nggak datang, terus mereka alasannya, oh Tuhan datang kok, tapi secara spiritual, tidak langsung kasat mata gitu kan. Ya dari awal ngomong dong kalau gitu kan. Jadi banyak itu kayak macam banyak sekali. Terus orang-orang yang menolak vaksin gitu, menolak vaksin gara-gara apa? Wah itu tanda antikristus itu. Soalnya kan itu tandanya di tangan kan. Vaksin itu kan disuntikannya di tangan kanan gitu sama di dahi gitu kan ya. Ya kita harus ingat sih, vaksin kan tidak disuntikkan di dahi kan. Disuntikkannya kan di tangan. Nah yang sudah vaksin coba saya tanya, tangan yang disuntik itu kiri atau kanan? Tangan yang disuntik kiri atau kanan kira-kira? Yang sudah vaksin siapa ya? Yang sudah vaksin, saya sudah vaksin 2 kali. Nah kalau kita kiri, ikut Pak. Kiri kan ya? Benar, thank you jawabannya. Kiri sebetulnya. Sedangkan tanda antikristus itu kan di kanan, ya kan? Ada macam-macam lah, katanya itu suntikannya dimasukkan, nanti ada chipnya gitu, masuk di situ. Menurut saya konyol banget deh. Kenapa konyol? Ya nggak mungkin lah, itu kan cairan sih.
cairan dimasukkan ke dalam tubuh kita terus bisa berbentuk chip gitu. Aduh, konyol banget, bener-bener konyol banget. Wong setelah kita vaksin aja baru kita dikasih tanda kok. Dikasih suruh download ada gambarnya sudah menerima vaksin gitu kan. Banyak orang melakukan hal-hal yang konyol. Yang paling konyol adalah bunuh diri massal gara-gara mereka menantikan Tuhan Yesus nggak datang, sudah terekspos berita secara nasional, ternyata Tuhan tidak datang, akhirnya bunuh diri bersama-sama supaya lebih cepat bertemu dengan Tuhan. Ini terjadi dan dicatat berkali-kali dalam sejarah kekristenan. Makanya kita harus hati-hati dan tahu mengapa kita perlu belajar ini. Nah, yang ketiga, mengapa kita perlu belajar ini? Karena ada banyak dampak teologis yang buruk. Misalnya apa? Orang-orang Kristen tuh akhirnya berbuat baik untuk keselamatan diri sendiri, untuk kenyamanan diri sendiri. Jadi agama kita itu nanti akhirnya menjadi agama fear religion, agama yang suka menakut-nakuti. Saya masih ingat benar teman saya itu anak pendeta dan dia cerita waktu itu. Waktu dia SMA, dia itu mau teman-temannya yang di kampung tuh bertobat gitu. Lalu dia ajak mereka ke rumahnya dan nonton film akhir zaman. Wah, karena nonton film akhir zaman itu kan ngeri kan ya gitu. Jadi lidahnya keluar dipotong gitu kan ya, telinganya yang suka gosip itu dikorek-korek gitu keluar darah, nanti sembuh dipotong lagi gitu kan ya. Harapannya dia dengan hukuman yang sadis begitu, teman-temannya kalau nonton bisa bertobat. Ternyata di tengah nonton, teman-temannya semua berdiri, pamitan pulang. Dan mereka bilang gini, wah gila, Tuhanmu kejem banget, lebih kejem Tuhanmu daripada PKI katanya. Terus semua ninggalin rumah teman saya, dan teman saya itu kaget, loh kok gitu ya gitu. Nah itu konsep teologi yang salah. Kita seringkali bicara akhir zaman, terus orang Kristen hidupnya kudus. Kenapa coba hidupnya kudus? Ya karena takut dianiaya antikristus. Kenapa? Kita berbuat baik. Ya karena nanti takut kalau tidak diangkat gitu. Berarti semua kesalehan kita itu dasarnya itu untuk kita sendiri. Harusnya kan kita berbuat baik, hidup kudus itu kan karena mengucap syukur Kristus menyelamatkan kita secara anugerah. Harusnya perbuatan baik kita itu kan bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan, bukan alat untuk menghindari hukuman kan. Harusnya ketaatan kita, kesalehan kita, kebaikan kita, itu wujud ungkapan syukur kita. Kita bersyukur karena sudah diselamatkan dengan cuma-cuma. Amin. Jadi bukan karena kita takut gitu. Banyak orang Kristen gitu. Saya masih ingat dulu, tahun berapa ya, 90-an, anak pendeta saya itu ngajak saya tidur di gereja. Karena waktu itu ada isu santer banget di Indonesia, Tuhan akan datang malam itu. Jadi akhirnya saya dengan dia tidur di kamarnya dia, sudah berdoa minta ampun segala macam begitu kan ya, udah pokoknya minta ampun lah gitu, semua dosa-dosanya itu disampaikan ke Tuhan, pemberesan gitu, karena takut sebentar lagi diangkat oleh Tuhan, ada rapture, pengangkatan, nanti kalau nggak diangkat nanti dianiaya antikristus gitu, karena takut, akhirnya pemberesan dosa, jam 12 malam, kok nggak diangkat, saya lihat loh, dia kok masih ada, dia lihat ke saya, kamu kok ada, waduh kita nggak diangkat nih. Terus dia bilang, ayo ngecek papa yuk. Papa ini orang kudus, pasti diangkat kalau papa gitu. Jadi langsung cepat lari ke kamarnya papahnya dia, langsung ketok-ketok pintunya. Tok, papa, jam 12 malam. Papanya buka, marah-marah kan papanya masih ada, ternyata nggak diangkat. Jadi akhirnya dia bilang, nggak ada pengangkatan berarti. Soalnya kalau ada pengangkatan papa mesti diangkat duluan katanya dia gitu. Ya memang nggak pernah terjadi lah hal-hal semacam itu. Tapi kita kan kadang-kadang punya konsep teologinya ngawur kan, gara-gara isu tentang antikristus, isu tentang Yesus datang dan sebagainya. Makanya kita perlu belajar sekarang. Sebetulnya apa sih yang kita perlu ketahui tentang antikristus itu? Nah, sebelum kita sampai ke sana, ada beberapa pemikiran awal yang penting dulu yang saya mau bahas secara cepat ya. Yang pertama adalah ini. Kita perlu membedakan antara zaman akhir dan akhir zaman. Jadi zaman akhir itu sejak dari Yesus datang sampai nanti dia datang kembali kedua, itu namanya zaman akhir. Nah, sedangkan akhir zaman itu pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Kita perlu tahu ini. Jadi ada zaman akhir, ada akhir zaman. Saya kasih ayatnya langsung ya supaya kita tahu. Ini penjelasan Petrus pada waktu hari Pentakosta. Petrus menjelaskan begini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah,
bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Berarti hari Pentakosta itu hari terakhir itu. Kisah Rasul 2 itu sudah termasuk kategori hari-hari terakhir. Berikutnya, 1 Petrus 1 ayat 20. Ia, yaitu Kristus, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Zaman akhir ini kapan? Ya zamannya Petrus gitu, bukan zamannya saya, zamannya Petrus. Itu termasuk zaman akhir. Kemudian Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, perhatikan ya, pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi saudara bisa lihat ya dari ayat ini, dulu perjanjian lama Tuhan bicara lewat nabi-nabi, lewat macam-macam cara. Pada zaman akhir ini, dia bicara lewat anaknya, yaitu anak Allah, Yesus, menjadi manusia. Berarti sebetulnya zaman akhir itu bukan abad 20, 21, salah. Zaman akhir itu sudah dimulai sejak zamannya Yesus. Kalau akhir zaman, nah itu baru nanti Yesus datang kembali yang kedua. Jadi kalau ditanya, kita ini ada di zaman akhir enggak? Ada. Tapi Yesus dan para rasul juga ada di dalam zaman akhir. Nah kalau kita tidak paham ini, nanti kita akan salah kaprah dalam menafsirkan Alkitab. Banyak orang Kristen itu dikit-dikit tanda akhir zaman, dikit-dikit tanda akhir zaman. Seolah-olah tuh kayak gampang banget gitu bicara. Padahal kita harus ngerti, zaman akhir sudah dimulai sejak Yesus datang pertama. Nanti akhir zaman, Yesus datang kedua. Paham ya ini ya? Ini pemahaman pertama awal yang saya ingin kita pahami dulu. Yang kedua, saya ingin menjelaskan sebelum masuk ke Antikristus, yaitu jenis sastra kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu jenis sastranya apa? Supaya kita menafsirkannya tidak sembarangan. Nah, kita langsung aja lihat. Yang pertama, kitab Wahyu itu tulisan Apokalipsis. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kata wahyu di situ adalah apokalipsis. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes. Jadi ini tulisan Apokalipsis, Wahyu. Yang kedua, ini adalah surat kiriman. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 kan selalu bunyinya diawali begini. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, Laodikia, Philadelphia, dan seterusnya. Jadi ini surat kiriman sebetulnya. Nanti akan saya terangkan mengapa jenis sastra ini penting. Sekarang saya hanya menerangkan dulu jenis sastranya apa saja. Tulisan Apokalipsis, surat kiriman, dan yang terakhir adalah nubuat. Jenis sastra kitab Wahyu itu nubuat. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Oke, sekarang mari kita lihat pentingnya memahami jenis sastra tadi. Pentingnya itu begini, kalau itu apokalipsis, berarti memang penuh dengan simbol-simbol. Tulisan Apokalipsis itu bukan cuma kitab Wahyu. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita punya kitab Daniel misalnya, Apokalipsis. Yehezkiel itu juga penuh dengan simbol, itu Apokalipsis. Di luar Alkitab, orang-orang Yahudi itu juga punya tulisan-tulisan Apokalipsis kuno yang masuk di dalam kumpulan kitab yang namanya Pseudepigrapha. Di situ macam-macam, ada surat 1 Henok dan seterusnya, itu bentuknya Apokalipsis. Penuh dengan simbol-simbol, gambar-gambar binatang lah, angka-angka yang memiliki makna rohani tertentu, dan seterusnya. Itu memang ciri khas Apokalipsis. Jadi kalau kita menafsirkan kitab Wahyu, ya jangan ditafsirkan hurufiah. Misalnya contohnya ya, saksi-saksi Yehova. Itu menafsirkan yang dimeteraikan itu dari hamba-hamba Allah 144.000 orang. Ditafsirkan oleh saksi Yehova secara hurufiah. Makanya mereka punya doktrin begini. Yang 144.000 orang tadi itu sudah fully booked ya.
itu yang akan masuk ke surga. Itu sudah penuh semuanya. Jadi kalau pengikut saksi Yehova sekarang daftar percuma, itu fully book. Nah, yang tidak termasuk 144.000 nanti akan ditaruh di bumi ini. Setelah bumi ini dipulihkan jadi Firdaus kembali. Nah, orang-orang di luar 144.000 ditaruh di bumi. Itu pandangan saksi-saksi Yehova. Tapi kita tahu pandangan itu keliru. 144.000 itu kan dalam kitab Wahyu harus ditafsirkan secara simbolis. Simbol apa sih? Simbol gini loh. 12 suku Israel. Itu kan sering muncul dalam kitab Wahyu. 12 suku Israel itu mewakili umat Allah di Perjanjian Lama. Lalu 12 rasul itu kan juga sering muncul di dalam kitab Wahyu. Itu mewakili umat Allah di dalam Perjanjian Baru. Jadi 12 kali 12 144 kali 1000. 1000 itu angka sempurna. Sehingga kalau dimeteraikan 144.000 itu artinya adalah seluruh umat Allah di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru dari sepanjang zaman semuanya akan dimeteraikan menjadi milik Allah. Itu artinya simbolis gitu. Jadi jangan ditafsirkannya hurufiah, salah. Nah, karena ini surat kiriman, kita juga tidak boleh menafsirkannya itu terlalu modern. Nah, kalau penafsirannya semua terlalu modern, lah 7 jemaat yang terima surat itu kan bingung sih. Misalnya nih, Gog and Magog itu merujuk kepada Rusia. Lah kan jemaat 7 jemaat itu loh di Wahyu 2 dan 3 itu mosok tahu ada negara namanya Rusia. Ya nggak tahu lah. Antikristus 666 itu Donald Trump. Memangnya jemaat Laodikia tahu ada orang namanya Donald Trump gitu kan? Ya enggak, Donald Bebek yang lebih terkenal dari Donald Trump aja mereka nggak kenal kok gitu, apalagi Donald Trump kan gitu. Jadi kadang-kadang kita harus mengerti surat kiriman itu ditafsirkannya ya sesuai sana bukan sesuai sini. Lalu misalnya ada ini binatang, wah tanduknya itu 11, terus patah 1, langsung ditafsirkan, 11 tanduknya. Wah ini masyarakat ekonomi Eropa ini. Oh terus ada 1 yang nggak jadi. Wah ini bener masyarakat ekonomi Eropa. Wah nggak taunya sekarang anggotanya tambah banyak, bingung. Tanduknya kok kurang nih sekarang. Lah yang nggak mungkin lah masyarakat ekonomi Eropa. Lah nanti kan jemaat Filipi, Efesus apa semua jemaat Efesus ya, Laodikia, Smyrna itu kan bingung kalau saudara nafsirkan masyarakat ekonomi Eropa. Jadi banyak simbol sebetulnya itu mudah dipahami di abad pertama, paham ya? Karena penerima suratnya itu kan harusnya ngerti yang ditulis apa. Bayangkan kalau nggak ngerti, sudah dianiaya, hidupnya susah, dikasih tulisan mereka nggak bisa ngerti gitu. Emosi nggak sih? So darting loh saudara. Mereka ya harusnya kita tuh punya pemikiran yang ditulis itu bisa dipahami oleh 7 jemaat tadi. Nah jangan lupa juga ini adalah nubuat-nubuat. Jadi sebagian itu bicara tentang akhir zaman nanti. Tapi kita kan tahu ya, sejak Yesus datang sampai sekarang, itu kan zaman akhir kan. Jadi sebetulnya ada banyak bagian kitab Wahyu sudah digenapi pada abad pertama, digenapi abad kedua, abad ketiga gitu loh. Tidak harus semuanya itu digenapi zaman kita. Karena kan sekali lagi, zaman akhir itu dimulainya sejak Yesus dan rasul-rasul datang. Bukan sejak saya lahir, bukan sejak Yesus lahir ke dunia. Itu namanya zaman akhir. Makanya nubuat-nubuat di dalam kitab Wahyu, sebagian itu sebetulnya sudah terjadi. Misalnya nih, contoh ya, jemaat Efesus, Tuhan sudah bilang, kalau kamu tidak kembali, aku akan memuntahkan engkau, aku akan mengambil kaki dianmu, dan sebagainya. Loh, itu kan sudah digenapi. Sekarang kan nggak ada jemaat Efesus. Udah sejak abad yang keempat, kelima, mereka sudah nggak ada lagi, sudah non-existent. Berarti apa yang disampaikan di situ, dinubuatkan di situ, sudah digenapi. Jadi jangan sampai kita baca kitab Wahyu, dikit-dikit abad 21, dikit-dikit abad 21. Pasti ngawur lah, itu pasti ngawur. Jadi perlu mengenal jenis sastranya. Berikutnya yang saya ingin kita pahami adalah tujuan kitab Wahyu. Tujuan kitab Wahyu ini juga kita perlu pahami supaya kita bisa menafsirkannya dengan baik. Nah, menurut David De Silva dalam bukunya, jumlah halamannya aja 898 ya. Jadi saudara bisa bayangkan bukunya tebalnya kayak apa. Pegang buku ini aja udah kelihatan pinter.
Kalau jatuh kena anjing minimal gegar otak, ini bukunya. Tebal banget, besar dan tebal sekali. Dia bilang begini, Revelation is as much a challenge to the comfortable within their society as it is for those whose pure commitment has brought them into tension with the host society. Revelation is as much challenge and protest as it is comfort and encouragement. Jadi tujuan dari kitab Wahyu itu apa sih? Tujuannya itu sebetulnya adalah penghiburan dan tantangan. Tantangan karena mereka diperhadapkan pada berbagai macam ajaran sesat dan keduniawian. 7 jemaat ditantang untuk berani hidup bagi Tuhan, melawan nilai-nilai duniawi, berhadapan dengan penganiayaan. Tapi sekaligus kitab ini ditulis untuk menghibur. Menghibur mereka yang menghadapi macam-macam penganiayaan itu. Nah, bayangkan seandainya kitab Wahyu semuanya itu ditafsirkan sesuai abad ke-21. Ya kasihan 7 jemaat itu. Sudah menghadapi macam-macam masalah, dianiaya, ada ajaran sesat, butuh penghiburan, dikasih kitab yang mereka nggak bisa tahu arti kitab itu. Nunggu abad 21. Nah, terus pertanyaannya, buat apa kitab Wahyu ditulis untuk mereka? Kan gitu harusnya logikanya. Kalau memang kitab Wahyu itu ditulis untuk 7 jemaat, berarti apa yang ditulis di situ pasti relevan dengan 7 jemaat. Jangan semuanya ditafsirkan abad ke-21. Tanda antikristus gitu, vaksin gitu. Zaman dulu mana ada vaksin gitu loh, saudara. Jadi kadang-kadang orang Kristen tuh konyol dalam menafsirkan gitu. Tanda antikristus di tangan kanan, wah itu vaksin gitu kan ya. Abad pertama dulu nggak ada vaksin, sungguh nggak ada vaksin. Nah kalau memang tanda antikristus itu vaksin, ya 7 jemaat itu nggak terhibur dong. Nggak ada relevansinya dengan mereka. Karena semua yang disampaikan di kitab Wahyu, semuanya abad 21. Mereka nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin lah. Kan surat ini terutama untuk mereka. Bukan untuk kita loh terutama. Jadi kalau dalam istilah teologi itu begini tulisannya. The Bible is written to them. But for us. Ditujukannya itu to. Untuk mereka. Tapi bagi kita. Terutama itu untuk mereka. Jadi kita menafsirkannya sesuai pandangan mereka. Ini penting supaya kita tidak salah. Nah, berikutnya yang saya mau sampaikan sebelum kita bahas detail adalah konsep ini. Already but not yet. Jadi ini kalimat muncul dari seorang teolog yang bernama Gerhardus Voss di awal abad yang ke-20. Nah, dia mengatakan bahwa sebetulnya akhir zaman atau zaman akhir atau eskatologi, hal-hal yang berkaitan dengan yang akhir-akhir sebetulnya sudah tapi belum. Saya ngambil contoh aja lah ya. Yohanes 5 ayat 25. Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi akan tiba atau sudah tiba? Ya dua-duanya benar. Akan tiba tapi sudah tiba. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang ini kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Sekarang sudah anak-anak Allah, tapi keadaan penuhnya belum, nunggu kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sempurna. Jadi kalau ditanya, kita ini sudah anak-anak Allah atau belum? Sudah. Tapi bukti bahwa kita anak-anak Allah beda dengan dunia sudah ditunjukkan belum? Ya belum seluruhnya. Misalnya nih, COVID-19. Iya mau anak Allah, mau bukan ya tetap kena terpapar COVID-19. Bisnis mengalami penurunan, ya sama. Anak Allah ya kena, yang bukan anak Allah ya kena. Tapi nanti ketika Kristus datang, baru ada pembedaan. Kita akan dimuliakan. Beda dengan orang-orang yang bukan anak-anak Allah. Jadi kalau kita ditanya, sebetulnya kita ini sudah selamat atau belum selamat misalnya gitu. Kita ini sudah selamat atau belum selamat? Jawabannya, kita ini sudah selamat. Tetapi wujudnya yang penuh itu masih menunggu nanti gitu loh. Misalnya nih, kita ini sudah punya hidup kekal nggak? Punya gitu loh. Tapi wujudnya itu baru nanti. Wujud fully-nya itu loh, kayak
wujudnya yang sempurna itu masih menunggu nanti. Tapi sekarang kita sudah diselamatkan. Jadi keselamatan kita, akhir zaman, dan sebagainya itu already, but not yet. Ini 1 Korintus 15 ayat 24 dan 25. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Berarti ini belum diserahkan ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintah, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Sekarang saya tanya, Kristus itu sudah menjadi raja di atas segala raja atau belum? Ya sudah, tapi kan masih banyak orang yang memberontak melawan dia kan? Masih, cuma nanti ketika dia datang kedua kali, semuanya akan dihakimi, bertekuk lutut mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Jadi dia sebetulnya sudah jadi Tuhan. Pada waktu dia bangkit, Matius 28, dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku, kuasa di surga maupun di bumi. Berarti dia sudah jadi raja. Cuma penabisannya yang penuh, pembuktiannya yang penuh, masih menunggu nanti. Ini namanya sudah tapi belum. Already but not yet. Nah, ini berkaitan juga dengan tanda-tanda akhir zaman masalahnya. Konsep ini tuh berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Seorang teolog bernama Wayne Grudem dalam bukunya Systematic Theology, lihat halamannya aja udah tahu ya, lebih tebal daripada yang satunya tadi, karena ini 1000 lebih. Dia berkata begini, it is unlikely but possible that the signs have already been fulfilled, and therefore we simply cannot know with certainty at any point in history whether all the signs have been fulfilled or not. Maksudnya apa sih? Saya bikin gampangnya, sederhananya gini loh, saudara. Kan tadi saya menerangkan, zaman akhir itu kan sudah dimulai sejak Yesus datang pertama, sampai Yesus datang kedua. Nah, tanda-tanda zaman akhir itu berarti kan jangan dipikirkan semuanya terjadi di abad 21. Jangan. Harus dipikirkan sejak abad pertama, kedua itu sudah mulai terjadi. Sudah mulai terjadi. Contohnya gini, misalnya nih, penganiayaan. Tanda akhir zaman adalah penganiayaan. Memangnya orang Kristen di abad pertama, kedua, ketiga kurang dianiaya apa coba? Mereka ditangkapin semua, diadu dengan binatang buas, diadu dengan gladiator Roma, dan sebagainya. Misalnya gempa bumi. Loh, kalau saudara belajar sejarah gempa, ya abad-abad yang lalu itu sudah terjadi gempa yang parah, kelaparan misalnya. Ya sudah terjadi. Jadi kita ini harus hati-hati ya. Jangan sampai gini, tenang, tenang. Kelaparannya bukan global kok, santai aja. Loh, kok yakin bahwa tanda itu belum digenapi? Siapa tahu tanda itu sudah digenapi sejak dulu. Perang misalnya, oh tenang, tenang, tenang. Yang perang cuma 2 negara kok. Kan kalau tanda zaman akhir itu kan semua bangsa berperang. Berarti tenang, berarti belum itu. Kok yakin? Memangnya perang dunia pertama, perang dunia kedua, memangnya dulu pada abad yang sebelum Kristus datang, itu pertarungan antara misalnya Babel, Persia, Asyur. Itu memangnya nggak bisa disebut apa-apa. Nah, tapi kan itu sebelum Yesus datang kan. Setelah Yesus datang, saudara kan melihat kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi kemana-mana itu berperang loh, saudara. Jadi sebetulnya peperangan antar bangsa itu sudah terjadi sejak dulu. Kita nggak bisa memastikan apakah itu akan digenapi lagi atau sudah digenapi. Harus hati-hati, jangan sampai kita menunggu. Karena ada beberapa orang tuh sukanya gitu. Ah, masih lama, masih lama. Ini perangnya aja belum, kelaparan belum semua, ini belum semua. Lah, itu lama-lama kan orang kalau nggak sadar, orang tidak hati-hati gitu. Padahal Yesus bilang harus hati-hati, Tuhan datang seperti pencuri kan. Jadi hati-hati ya, ini kita pada zaman. Nah, sekarang kita akan masuk pada yang kedua, yaitu antikristus. Kita langsung masuk ke antikristus, nanti kita tanya jawabnya. Beberapa hal yang kita perlu ketahui. Istilah antikristus di Alkitab hanya muncul di surat-surat Yohanes. Hanya muncul di surat-surat Yohanes, yaitu di 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Selain di 2 surat ini, istilah antikristus tidak pernah muncul. Yang kedua, istilah lain yang paling mirip dengan antikristus itu adalah pseudo-kristus, Kristus palsu.
Tapi kita tahu Kristus palsu dengan antikristus itu beda ya. Jadi kalau antikristus itu berarti dia bukan seperti Kristus, tapi dia melawan Kristus. Penekanannya ke sana. Penekanannya itu dia melawan Kristus. Kalau Kristus palsu, pseudo Kristus, dia menyamai Kristus. Jadi memang ada keterkaitan, tapi beda penekanan. Apakah nanti antikristus mencoba menyamai Yesus? Iya, benar. Tapi yang ditekankan bukan antikristus mau menyamai Yesus, tapi antikristus melawan. Karena kata yang dipakai itu anti-Kristus gitu, antikristus. Oke. Nah, berikutnya yang kita perlu ketahui yang ketiga, konteks awal dari pemunculan istilah antikristus di surat 1 Yohanes ini adalah bidat ajaran sesat yang berkaitan dengan Kristus, ajaran sesat kristologis yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus dan Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia. Jadi awalnya ketika kita melihat istilah antikristus ini cuma ada di surat 1 Yohanes dan 2 Yohanes. Dan pada waktu Yohanes menuliskan menyebut istilah antikristus, pada awalnya itu ditujukan pada orang-orang yang teologinya sesat, yang ajarannya sesat, yang tidak percaya Yesus adalah Mesias, yang tidak percaya Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Nah, orang-orang ini disebut oleh Yohanes sebagai antikristus. Jadi sebetulnya istilah antikristus itu lebih luas. Siapa saja yang menolak Kristus, yang menganggap Kristus itu bukan Mesias, Yesus itu bukan anak Allah yang jadi manusia, nah dia termasuk kategori antikristus. Next, guru-guru palsu itu disebut para antikristus. Guru-guru palsu yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang jadi manusia, disebut para antikristus, tapi perhatikan, yang memiliki roh antikristus. Yang memiliki roh antikristus. Jadi saya ingin kita perhatikan ini ya. Guru-guru palsu itu disebut antikristus. Jadi sejak abad pertama sudah ada antikristus enggak? Sudah dijelaskan di situ antikristus. Jadi guru-guru yang menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai anak Allah, ini disebut antikristus. Nah, di balik semua guru palsu ini ada roh antikristus. Jadi antikristus itu sebetulnya kalau bisa dibilang ya roh, tapi dia bisa memakai banyak orang untuk menjadi antikristus. Paham ya ini ya? Jadi ada orang-orang yang dipakai, dikuasai oleh roh antikristus. Nah berikutnya yang saya ingin kita pahami, ini penting banget, ini penting supaya kita tidak salah. 1 Yohanes 2 ayat 18 bunyinya begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Wah, hari-hari terakhir ini. Berarti kan abad pertama ini ya, bukan abad 21. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus, berarti tunggal ya, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi pertanyaan saya, antikristus pada zaman Yohanes sudah datang atau belum? Kalau yang dimaksud itu banyak antikristus sudah datang pada zaman Yohanes. Tapi kalau disebut antikristus seorang tunggal, belum. Pemimpinnya ini yang akan menggerakkan semua orang itu belum. Tapi banyak antikristus sudah datang pada zaman Yohanes. Jadi kalau saudara seringkali bergumul, antikristus itu siapa ya? Selalu pikiran kita kan satu orang. Salah. Antikristus itu bisa banyak orang. Cuma nanti memang akan ada satu orang yang paling menonjol. Makanya Yohanes tadi mengatakan seorang antikristus akan muncul. Tapi sekarang sudah banyak antikristus. Kemudian yang keenam, para antikristus digerakkan oleh roh antikristus yang dipahami sebagai musuh spiritual dan musuh eskatologis Kristus. Jadi musuhnya Yesus nanti di akhir zaman. Tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ada banyak antikristus yang menggerakkan mereka adalah roh antikristus. Jadi kalau saya boleh memahaminya itu begini. Iblis itu nanti dia akan memakai banyak antikristus. Di antara semua antikristus itu ada satu nanti yang mungkin sangat menonjol sekali.
Dia yang akan menggerakkan antikristus yang lain. Tapi sepanjang sejarah gereja, sudah banyak antikristus. Makanya kita perlu waspada ini. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah gereja, identitas antikristus itu siapa? Aduh, jawabannya macam-macam. Bapak-bapak gereja awal bilang Kaisar Romawi, Nero misalnya, itu antikristus gitu kan. Jadi kalau tanya bapak-bapak gereja itu para pemimpin Kristen abad kedua gitu. Kalau ditanya antikristus apa? Jawabannya Kaisar Romawi gitu. Nah, pada abad pertengahan kalau kita tanya orang Kristen, antikristus itu siapa? Jawabannya ya orang-orang Yahudi, tokoh Islam gitu kan. Kalau pada zaman reformasi abad 16, antikristus siapa? Ya Paus, Roma Katolik gitu. Kalau abad ke-20 sampai sekarang, antikristus itu siapa? Jawabannya macam-macam spekulasinya. Tokoh politik tertentu. Nah, ini spekulasi-spekulasi semacam ini terus ada sejak dulu sampai sekarang. Tapi kita melihat ya, di dalam sejarah, semua orang yang menebak selalu salah, selalu salah, selalu salah, selalu salah, selalu salah. Makanya kita harus hati-hati ketika kita mau menebak, oh ini antikristus, oh ini antikristus. Harus hati-hati. Guru SMA saya itu berarti awal tahun 90-an ya. Dia pergi ke New York, ada gedung 666 gitu kan. Wah, langsung dia pikir, wah ini gedungnya antikristus tuh. Nanti antikristus akan memerintah dari sana gitu kan. Ya enggak lah, ya memang nomor rumahnya itu 666 gitu loh. Enggak ada sangkut pautnya dengan antikristus. Itu ada satu pendeta ya, enggak jadi beli rumah, padahal rumahnya itu bagus, harganya murah banget. Dia enggak jadi beli. Kenapa? Rumah itu terletak di Gang 6, nomor 66. Jadi 666. Terus dia takut karena itu antikristus, enggak dibeli. Konyol enggak sih? Kakak kelas saya dulu diajak dosen saya itu pokoknya suka nubuat akhir zaman gitu kan, suka bicarakan akhir zaman gitu. Nah, teman-teman mahasiswa diajak pelayanan sama dosen saya ini, terus dosennya bilang gini, pokoknya hasil pelayanan keliling ini 10% kasihkan saya, 90% kalian bagi aja satu tim gitu. Oh iya Pak gitu. Terus dosen ini dikerjain oleh kakak kelas saya. Kakak kelas saya ngomong gini, Pak, ini 10%-nya dari total pendapatan kita pelayanan, Pak, persembahan kasih. Cuma saya nggak yakin Bapak mau terima ini. Loh kenapa? Nggak apa-apa, saya terima 10, nggak apa-apa 10%, 90% untuk kalian. Bukan gitu, Pak. Soalnya 10%-nya ini 666.000, Pak. 666, Pak. Langsung dosennya bilang, oh kalau gitu saya nggak mau ngambil ya 666, bagi untuk kalian aja gitu kan. Jadi mahasiswanya seneng banget, dapat bagiannya banyak, dosennya nggak dapat apa-apa. Itu kan konyol sih gitu. Apa hubungannya punya duit 666.000 dengan antikristus? Apa hubungannya punya rumah di Gang 6 nomor 66 dengan antikristus gitu loh. Aneh, banyak orang Kristen tuh menghindari angka 666 karena takut nanti kalau misalnya nomor urut berapa divaksin 666, wah itu nggak mau minta tukar sama orang lain gitu kan, karena tanda antikristus. Menurut saya konyol banget sih, banyak orang Kristen yang kayak gitu tuh konyol banget. Nah mari kita lanjutkan ya sekarang. Sekarang kita lihat Wahyu 13 secara cepat. Wahyu 13 secara cepat saya bacakan pelan-pelan. Nanti setelah ini kita Q&A ya. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Ini binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Bayangkan ya, tanduknya 10, kepalanya 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Nggak usah dibayangkan, susah ini bayangkannya ya. Jadi serupa macan tutul, kakinya beruang, mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi naga, iblis, memberikan kekuatan, memberikan tahta, memberikan kekuasaan yang besar kepada binatang ini. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Jadi kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Luka parah tapi sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu.
karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Biasanya orang langsung ngitung 42 bulan berarti 3,5 tahun misalnya begitu kan, atau 7 tahun misalnya begitu. Tapi kan ini simbolis semua sebetulnya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam Alkitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi tandanya itu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, kita tidak akan membahas detail ya, waktu kita tidak mungkin cukup, jadi saya hanya akan membahas secara cepat saja. Maksudnya begini, saudara. Ini ada di kitab Wahyu. Harus ditafsirkan secara simbolis. Sebab kalau saudara menafsirkannya itu secara hurufiah, saudara harus konsisten. Semuanya ditafsirkan hurufiah. Misalnya itu, seperti macan tutul, kakinya beruang gitu kan ya, tapi wajahnya, mulutnya kayak singa misalnya. Terus binatang apa coba? Ya susah lah kalau kita nafsirkan secara hurufiah kayak begitu. Nah, yang penting di sini tuh ini dia ya, yang paling penting. Naga, iblis, itu mau menyaingi Allah, mau menyaingi Bapa. Naga memberikan segala kuasa, pemerintahan, apa tahta kepada siapa? Kepada ini, binatang yang dari laut sama dari bumi. Nabi palsu dan antikristus. Nah, Bapa memberikan segala kuasa pemerintahan kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Lalu digambarkan Yesus Kristus itu apa? Anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih. Sedangkan antikristus dan nabi palsu digambarkan seperti apa? Seperti domba. Tapi kalau bersuara, suaranya seperti naga. Jadi mirip, dari jauh itu kelihatan domba, sama-sama domba. Yang ini bersuara seperti naga. Lalu ingat nggak? Binatang ini luka parah. Tapi sembuh. Sedangkan anak domba apa? Tersembelih, mati, tapi bangkit. Jadi ada persaingan di situ, ada imitasi. Jadi apa yang dilakukan Bapa dan Kristus, itu coba ditiru oleh iblis dan kroni-kroninya ini, nabi palsu dan antikristus ini. Jadi coba untuk ditiru, tapi pada akhirnya yang jadi apa? Tandanya itu 666. Apa sih artinya 666?
Tandanya 666 itu artinya gini loh, saudara. Ini kan simbolis ya, bukan hurufiah kan. Tandanya itu begini, tidak peduli iblis dan antikristus mau menyamai Allah dan Kristus. Mereka tidak mungkin mencapai kesempurnaan. Tidak mungkin mencapai angka 7. Mereka tuh hanya akan mencapai angka 6 saja. 666 itu artinya mereka akan gagal. Nyoba lagi gagal. Nyoba lagi gagal. 666. Jadi artinya usaha mereka untuk menyamai Allah dan Kristus pasti akan gagal total gitu. Makanya kalau ada orang berkata, wah antikristus ini sebetulnya Kaisar Nero. Saya bilang salah. Kalau saudara mau tebak-tebakan antikristus itu, saya kasih tahu ya. Antikristus itu orang Jawa. Namanya Gatot. Gagal total. Iya karena mereka mau menyamai nggak bisa, cuma bisa 6, nggak bisa 7 gitu loh. Nyoba lagi 3 kali. Jadi saudara itu harus memahaminya begitu. Jadi antikristus ini diberikan di sini, diceritakan di sini, bukan untuk menakut-nakuti. Tapi untuk apa? Menghibur. Bahwa tidak peduli antikristus mau melakukan apapun, tetap dia akan kalah oleh Kristus. Jadi bukan untuk bahan spekulasi, tapi untuk memberikan kepastian bagi orang-orang Kristen yang sedang dianiaya. Bahwa tidak masalah kamu dianiaya, yang penting kamu tabah saja. Kenapa? Karena mereka yang menganiaya kamu itu pasti kalah kok. Pasti kalah, jangan khawatir. Mereka nggak mungkin bisa menyamai Allah dan Kristus. Nah, kalau saudara mempersoalkan tanda di dahi dan di tangan, saudara perlu tahu ini, slide saya terakhir ya, bahwa yang memiliki tanda di kanan, tangan kanan dan dahi, itu bukan cuma pengikut antikristus. Pengikut anak domba juga punya loh. Coba kita lihat ya. Wahyu 14. Ini persis setelah Wahyu 13 tadi. 666 langsung setelah itu ada ayat ini. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Coba bandingkan dengan tanda di sini, ayat yang ke-16. Oh, sorry. Ayat yang ke mana itu? Ayat yang ke-17. 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil besar, kaya miskin, merdeka hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tandanya apa? Nama binatang itu dan bilangan namanya. Nama binatang itu. Sedangkan pengikut anak domba ada nama Kristus dan ada nama Bapaknya. Jadi tandanya sama-sama nih di dahi nih, sama-sama di tangan kanan. Nah kalau saudara menafsirkan tanda antikristus di tangan kanan itu chip, di dahi itu nanti juga chip. Ya, terus berarti tanda pengikut anak domba apa? Ya harus chip juga dong. Mau sama-sama tanda kok, sama-sama di dahi, sama-sama di tangan kanan kok. Munculnya berdekatan lagi. Wahyu 13 langsung Wahyu 14. Banyak orang tuh nafsirkannya kok konsisten gitu loh. Tanda di dahi, di tangan, itu chip gitu. Ya berarti tanda anak domba apa? Tanda pengikut anak domba apa? Nah kalau yang satu ditafsirkan chip, yang sini juga harus chip dong. Harus konsisten gitu, nggak bisa di sini ditafsirkan chip, yang sini bukan, nggak bisa. Yang sini ditafsirkan hurufiah, yang sini ditafsirkannya spiritual, ya nggak mungkin lah. Jadi kita harus menafsirkan tanda antikristus itu sebetulnya secara spiritual. Karena saya yakin, saya kalau dicek di dahi saya nggak ada tulisan anak domba, nggak ada tulisan Bapak. Coba sekarang semua lihat itu, lihat cerminnya diginiin, ada nggak tandanya anak domba sama Bapak? Ya gak ada lah. Ngerti ya maksud saya ya? Jadi konyol toh. Maksudnya kayak pengikut anak domba dikasih tanda di dahi nih, yaitu nama Kristus dan nama Bapa. Pengikut antikristus di dahinya juga ada tanda, yaitu apa? Nama binatang itu. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang antikristus itu chips gitu, ya berarti di otak kita juga harus ada chip toh. Enggak tuh, kita enggak punya chip kok. Makanya nafsirkannya tidak boleh hurufiah dan harus konsisten. Kalau enggak kacau nanti penafsiran kita. Ya, saya pikir sampai di situ saja penjelasan dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan ya.